Sekalian, saya akan memanfaatkan waktu. Saya tidak akan lama. Nanti kalau ada yang belum jelas, mungkin insya Allah bisa kita diskusikan. Nama saya Gus Wibowo, Bapak Ibu semua. Saya tinggal di sini memang di Batu Kulon Sri Kayangan ini. Kenapa saya menggunakan pembangkit listrik tenaga surya? Saya sudah mulai sekitar 1,5 tahun yang lalu. Jadi di kawasan ini dari depan sana sampai belakang, dan saya ada usaha pengemasan madu asli murni alami. Ya hari ini yang rawuh berapa orang masuknya semuanya? 40-an ya? Saya lagi ngitung-ngitung buat bisa ngasih madu nggak kira-kira ini? Jadi biar nanti malam ada get-getannya nanti malam ya. Jadi gimana Pak? Nah, yang penting madunya tetap diminum, jangan dioleskan ya. Nanti tidak banyak kriuk semua nih harus. Jadi sekitar 1,5 tahun yang lalu di kawasan ini bagus sekali, itu tagihan listrik saya itu 1 bulan sekitar 2,5 juta rupiah per bulan. Karena ada pompa, ada AC, banyak sekali ya. Nah, saya menghitung loh, kalau 2,5 juta per bulan itu artinya 1 tahun itu sudah 30 juta 1 tahun. Kalau 4 tahun berarti sudah lebih dari 100 juta. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, model listrik di Batu Kulon Sri Kayangan ini karena jalurnya lewat pohon-pohon besar, itu asal ono angin temelisis listrik terus dimatikan sama PLN. Sehari bisa mati 3, 4, 5 kali. Padahal kita lagi menghidupkan mesin sebentar, lagi on, terus pemajaman PLN. Nah, saya sempat menggunakan genset tapi tidak nyaman karena ada suara yang asap, harus nyari solar juga repot. Nah, kemudian 1,5 tahun yang lalu saya memulai membangun listrik tenaga surya. Nah, ini di belakang kita ini ada contoh, ini instalasi listrik saya yang pertama kali, udah berumur 1,5 tahun. Nanti saya jelaskan sepintas ya. Jadi di kawasan saya ini, nanti baru sekalian silahkan jalan ke depan. Di sini ada 4 sistem PLTS yang saya bangun bertahap. Totalnya di kawasan ini adalah satu harinya menghasilkan sekitar 40.000 watt per hari. Jadi sekitar 40 kWh per harinya. Yang sistem ini adalah sistem paling awal. Nah, seperti apa PLTS itu bekerja? Nanti kalau Bapak Ibu sekalian naik ke atas atau dari sini ada kelihatan itu ya, yang di samping kolam ikan itu adalah komponen yang pertama, namanya panel surya PV, photovoltaic. Dia bekerja mengikuti prinsip seperti daun, fotosintesis daun, tapi dibentuk dalam bentuk panel. Nah, panel surya ini yang berfungsi menerima radiasi matahari kemudian diubah menjadi sel-sel listrik. Bentuknya listriknya adalah DC atau seperti aki motor atau aki mobil. Nah, setelah dari panel surya, kemudian listrik dari panel itu akan diatur oleh yang namanya STC. Ini yang hijau kecil ini namanya Solar Charge Controller. Dia mengatur proses masuknya listrik dari panel untuk digunakan di beban. Misalnya beban itu misalnya ini kipas angin ini beban. Dalam istilah listrik ini namanya beban atau load. Ya. Nah, untuk diatur dan sebagian akan disimpan di sistem penyimpanan yaitu baterai. Kita menggunakan 2 jenis baterai. Ini pertama baterai generasi awal, yaitu baterai VRLA. Nah, yang ini adalah baterai jenis lithium. Ini baterai seperti di HP Bapak Ibu sekalian. Ini jenis baru. Jadi yang lithium ini bisa nyimpen banyak dan bisa digunakan banyak juga. Tapi memang harganya otomatis lebih mahal. Jadi dari panel masuk SCC, kemudian masuk ke baterai. Nah, saya tadi bilang kalau listrik tenaga surya itu bentuknya adalah DC, padahal beban kita kan loadnya kan AC. Nah, dia akan dirubah menjadi arus AC oleh peralatan yang namanya inverter. Ini blok ini adalah inverter, ini ada trafonya. Jadi ini namanya trafo toroid, trafo jenis yang ada kabel gulungannya besar. Ini berfungsi untuk merubah listrik DC dari matahari menjadi listrik AC seperti yang dipunyai oleh PLN. Nah, itu cara kerjanya bagus sekalian di sistem.
PLTS. Jadi ada panel surya, nanti Bapak bisa lihat di depan sana, di atas sana ada panel surya, diatur oleh SCT, masuk ke dalam baterai, kemudian dirubah menjadi listrik AC oleh yang disebut dengan nama inverter. Nah, dari pengalaman saya 1,5 tahun menggunakan listrik tenaga surya, listriknya itu sudah mulai ada, itu kira-kira di jam 5:30. Jadi yang menjadi listrik itu bukan teriknya matahari, tapi radiasinya, bagus sekalian. Pancaran sinarnya, radiasinya. Bukan berarti kalau panas semelek itu gede listriknya, bukan. Jadi radiasinya. Makanya 5:30 pagi dia sudah mengeluarkan listrik. Nanti listrik terakhir itu berhenti kira-kira adzan maghrib itu selesai. Nah, tetapi listrik terbesar itu ada di antara jam-jam 9:30, 10 sampai jam 2 siang. Itu puncak produksi listriknya. Nah, otomatis malam hari istirahat kita akan menggunakan listrik yang kita simpan di dalam baterai. Yang paling panjang umurnya adalah panel surya. Panel surya itu didesain untuk bekerja sampai 25 tahun. Jadi panel surya itu umur teknisnya adalah 20 sampai 35 tahun. Tapi kebanyakan produsen rata-rata di angka 25 tahun panelnya. Kemudian yang kedua, komponen baterai. Ini baterai ini tergantung perawatan. Kalau dirawat dengan benar, dia bisa bertahan antara 5 sampai 8 tahun. Dirawat dengan benar itu maksudnya apa? Kalau baterai jenis ini itu tidak kita habiskan isinya. Jadi kita pakai 50%. Jadi barat gelas tidak dikosongkan tapi diambil separuh. Nah, kalau baterai yang lithium ini bisa diambil sampai 80-90%. Jadi baterai ini umurnya 5 sampai 8 tahun. Kalau lithium ini bisa sampai 10 tahun. Nah, peralatan ini juga awet menurut saya. Ini pasti dia insya Allah di atas 5 tahun lah ya. Nah, yang kedua, BEP-nya kalau sistem tenaga surya itu rata-rata kita akan kembali modal atau balik modal itu butuh waktu 5 sampai 8 tahun. Jadi seolah-olah investasi ini kan kita seolah-olah bayar PLN di depan sekaligus, tapi kemudian kita punya listrik gratis ke belakang. Tapi itu kalau untuk konsumsi, untuk listrik. Tapi kalau saya tetap balik modal karena listriknya sampai ke usaha, Pak. Jadi pasang PLTS mau balik modal setahun bisa karena kita gunakan untuk usaha. Nah, makanya sebenarnya kami mendorong agar PLTS ini bisa digunakan untuk usaha, untuk bisnis. Misalnya, kalau penggunaan siang hari bisa pasang panel untuk ngelas, untuk alat-alat yang bekerja siang hari. Karena sekarang sudah ditemukan teknologi, kalau hanya dipakai siang hari bisa tanpa baterai. Tapi tentunya irama kerjanya seiring dengan matahari. Matahari ini menggelap, nggak selesai. Tapi artinya sudah ada cara-cara tertentu untuk menghemat biaya. Jadi kalau hanya penggunaan siang hari, kemudian tidak perlu menggunakan baterai atau baterainya cukup sedikit saja. Nah, salah satu uniknya listrik matahari itu adalah dia bersifat intermittent atau tidak menentu karena sangat bergantung kepada radiasi matahari. Artinya apa? Ini jenis listrik yang makanya saya menggunakan baterai karena kan intermittent sifatnya. Jadi kadang-kadang terik nanti produksi tinggi, terus mendung turun. Tetapi tadi sama atur, yang menjadi listrik itu adalah radiasinya, bukan panasnya. Jadi selama gerimis mendung itu tetap keluar listriknya, Pak, tapi terjadi penurunan. Nah, makanya pentingnya baterai itu pada saat produksi berlebih dia disimpan, pada saat produksi kurang dia akan dikeluarkan. Jadi baterainya sebagai stabilizer untuk menstabilkan sistem gayanya, karena sifat listriknya yang naik turun, yang intermittent. Nah, tapi sepanjang pengalaman saya 1,5 tahun menggunakan PLTS di Indonesia itu unik ya, artinya tidak pernah saya selama ini lah sampai katakanlah 3 hari berturut-turut nggak ada matahari, itu nggak pernah. Jadi rata-rata mungkin setengah hari atau seperempat hari, tapi tetap nanti akan ada pasokan listrik. Nah, sehingga nanti ini gunanya baterai. Nah, baterai ini seperti di tempat saya ini saya desain dia bisa bertahan untuk 3 hari. Jadi saya ini bisa mengcover kebutuhan listrik kita. Artinya kepepetnya 3 hari itu sama sekali nggak nongol mataharinya ya. Itu masih sistem kita masih bertahan. Nah, memang sementara ini kendala di Indonesia kenapa belum populer karena harga baterainya masih mahal.
Walaupun sebetulnya bahan baku baterai itu 100% terbesar bulan di Indonesia, cuman kita punya bahan mentahnya, diekspor ke luar negeri ke Cina, kembali terima jadi. Anggap kan, ini kan sudah ada berdiri pabrik baterai di Karawang, bahan bakunya dari Sulawesi. Insya Allah dalam waktu-waktu tahun depan saya pikir ini akan murah, lebih terjangkau. Tepuk tangan dulu untuk gimana Pak? Jadi penjual gimana Pak? Sudah ada ya? Kira-kira diterima Pak ya kalau jadi penyuluh ya?